Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Berjumpa lagi bersama saya Merlin Hitalesi, calon guru penggerak Angkatan 9 dalam demonstrasi kontekstual coaching untuk supervisi akademik modul 2.3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Merlin Hitalesi dari SMK Negeri 1 Ambon. Saya Irma Duko Malamo dari SLB Negeri Batu Merah Ambon. Saya Edith Merin Lawalata dari SMA Swasta Kristen YPKPM Ambon. Kami akan melakukan praktik coaching untuk supervisi akademik sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3. Selamat siang Ibu Ir. Selamat siang Ibu Mei. Bagaimana kabar hari ini? Kabar baik Bu. Sehat? Sehat. Ibu Mei kabarnya bagaimana? Baik dan sehat juga seperti Ibu Ir. Iya. Oke Ibu Ir, tujuan pertemuan kita di hari ini, kita ada dalam pra supervisi ya, untuk supervisi akademik khusus untuk proses coaching yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Ir. Pertama-tama kita tahu bahwa kompetensi inti coaching yang nanti akan dilihat itu adalah presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan berbobot. Iya. Nah, demikian nanti proses yang ini saya akan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang sudah tersedia, yang tentunya sudah Ibu Nur baca juga sebagai petunjuk untuk proses yang nanti kita lewati bersama-sama. Nah, untuk dalam percakapan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan dengan tujuan untuk bagaimana nanti supaya kita terarah dalam proses ini. Yang pertama itu kira-kira Ibu Ir dalam proses ini ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi yang mana? Iya, untuk yang saya kembangkan, yang pertama itu sesuai dengan alur cerita. Pertanyaan yang saya akan lakukan pada saat coaching itu sesuai dengan alur cerita. Yang kedua yaitu kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot dan kehadiran penuh. Oke. Jadi dalam proses ini yang ingin Ibu Ir yang ingin saya bantu untuk bagaimana melihat nanti proses itu. Yang paling penting itu menurut Ibu Nir sesuai pertanyaan atau proses coaching itu dia akan mengalir sesuai dengan alur cerita, tapi juga dilihat untuk kompetensi yang tadi, presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga bagaimana mengembangkan pertanyaan yang berbobot. Oke. Berikut nih Ibu Ir, kira-kira bagaimana nanti Ibu inginkan atau kompetensi mana yang inginkan untuk benar-benar saya amati? Kalau untuk yang betul-betul Ibu Mei amati yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Mungkin dua itu Ibu Mei. Oke, jadi yang benar-benar terlepas dari rubrik yang sudah ada ya, yang Ibu Ir harapkan dari saya itu bagaimana nanti untuk mengamati, untuk mendengarkan dengan aktif, tetapi juga memberikan pertanyaan berbobot. Nah, kira-kira menurut Ibu Ir penilaian dari Ibu Ir sendiri, apa yang menurut penilaian Ibu Ir apa yang akan kita kembangkan hari ini menurut Ibu Ir? Kalau menurut saya yang akan kita kembangkan yaitu menggali pertanyaan-pertanyaan yang ada pada saat melakukan coaching dengan coachee. Itu penilaiannya itu di situ membuat pertanyaan-pertanyaan yang memang harus menggali untuk mencari potensi yang ada dimiliki pada coachee. Jadi tujuan yang tadi ya, yang apa yang Ibu Ir inginkan untuk memberikan pertanyaan berbobot itu benar-benar pertanyaan untuk menggali kompetensi dari coachee nanti. Berikutnya kira-kira harapan dari observasi yang dilakukan hari ini
seperti apa yang diharapkan Iya. oleh Ibu Ir sendiri? Kalau untuk harapan saya Ibu Mei pada saat melakukan coaching nanti bersama dengan coach, saya ingin agar coach ini menemukan sendiri solusi, memberdayakan dirinya sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi saya hanya mengarahkan, tapi bagaimana pertanyaan yang saya buat itu menggali potensi yang ada pada diri coach sehingga dia bisa menemukan sendiri solusi pada permasalahan yang dihadapi. Mungkin itu Ibu Mei. Oke, jadi harapannya memang sesuai dengan kompetensi yang nanti akan dilihat, akan dilihat dan diamati tentang pertanyaan berbobot ini. Harapannya ke depan memang yang coach nanti benar-benar mendapatkan solusi berdasarkan kompetensi yang ia miliki, tapi juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang digali oleh Ibu Ir. Siap. Jadi itu ya menjadi hal-hal yang harus nanti saya perhatikan dan diamati sesuai dengan lembar observasi, tapi juga masukan-masukan tadi dari Ibu Ir. Oke Ibu Ir, terima kasih. Kita sudah boleh dalam kelas supervisi. Selanjutnya nanti kita akan ada dalam observasi. Saya akan langsung melihat bagaimana proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Ir dan coach. Terima kasih. Oke, Ibu Ir. Mari kita. Selamat siang Ibu Edith. Selamat siang Ibu. Apa kabar Bu? Baik Ibu. Sehat? Iya. Iya, Edith. Bu, dengar-dengar Ibu mau ngobrol-ngobrol sama saya ya? Ya Ibu Ir, begini, di sekolah kami itu ada sebagian besar guru yang belum memahami dengan benar penggunaan model pembelajaran berbasis proyek atau yang biasa kita kenal dengan PJBL, Project Based Learning, yang di kurikulum Merdeka ini sangat viral-viralnya digencarkan dalam proses pembelajaran. Oh iya, oke Bu Edith. Jadi ada permasalahan yang Ibu Edith hadapi proses pembelajaran dengan metode PJBL ya? Iya. Belum dikuasai para guru? Iya, sebagian besar. Iya, oke. Nah dari percakapan kita hari ini, apa sih yang ingin Ibu Edith dapatkan? Saya pada prinsipnya saya ingin mendapatkan solusi karena saya ingin sekali membantu para guru di sekolah saya untuk bagaimana lebih memahami kembali dan mudah untuk menerapkan model PJBL ini dalam pembelajaran. Oke, baik sekali Bu Edith. Jadi Bu Edith ingin mendapatkan solusi untuk membantu para guru memahami dan menerapkan kepada peserta didik ya. Oke. Perubahan apa yang ingin Ibu Edith lihat atau Ibu Edith ingin dapatkan? Perubahan dalam lingkungan sekolah sesuai dengan apa yang tadi Ibu Edith perubahan yang ingin saya dapatkan itu guru dapat memetakan TP-TP dari CP yang diberikan pada setiap mapel agar mereka bisa mengambil salah satu TP yang menurut mereka dapat dijadikan suatu proyek pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran based learning. Jadi Ibu Edith punya ke depan ini ingin agar dari CP itu menghasilkan TP yang bisa digunakan untuk proyek PJBL itu ya? Iya, Oke. Terus dari kondisi permasalahan yang Ibu Edith hadapi, dari kondisi ideal 1 sampai 10, kira-kira yang sekarang dihadapi di sekolahnya Ibu Edith itu kira-kira dari 1 sampai 10 itu yang real terjadi itu dari angka berapa sampai berapa yang sekarang pada saat real terjadi itu saya memilih angka 6. Yang sekarang ya Bu? Iya. Karena memang sebagian besar itu belum menguasai dengan benar penggunaan TP-TP. Kadang juga kalau di kurikulum mereka saat ini ada namanya KKTP. Oke. Iya. Kalau disamarkan dengan kurikulum Utilas itu kan dia seperti indikator pembelajaran. Nah dari TP itu kan sama dengan KD. Nah kadang kebanyakan guru belum bisa melakukan hal itu. Jadi dia masih fasih itu dalam arti masih kabur. Jadi masih kabur dalam bagaimana mereka menentukan TP sesuai dengan proyek
yang akan mereka lakukan. Karena kan tidak semua Iya. TP itu bisa digunakan Iya. sebagai proyek. Karena inti dari proyek based learning ini adalah bisa menghasilkan produk. Iya. Produk bukan berarti produk yang nanti harus menghasilkan sesuatu yang nyata dan real. Hasil kerja siswa yaitu Iya. PPT, video pemulayan video, habis itu apa namanya, infografis pendidikan, Iya. itu juga termasuk dari Produk. hasil project based learning yang nanti akan diberikan. Jadi guru belum mampu sampai kepada, belum Iya. memahami lah dan Belum menerapkan memahami. kepada tahap yang Iya. tersebut. Karena dilihat juga bahwa PBL dan PJBL ini hampir mirip. Iya. Cuma bedanya adalah kalau yang saya pahami, PJBL itu dia akan menciptakan sesuatu yang berguna bukan saja pada saat ini tapi juga secara berkelanjutan, berkesinambungan. Iya. Dia bermanfaat sepanjang hayat untuk siswa tersebut. Nah, tapi kadang-kadang sebagian guru ini mereka menyamaartikan PBL dan PJBL. Begitu. Oke, Itu yang jadi mungkin itu yang mesti iya. harus dipahami Iya, oleh iya. guru sehingga Iya. penerapan implementasinya juga tidak Iya. salah. Iya, Oke. iya, seperti Iya. itu. Oke Ibu Edith. Dari kondisi sekarang ini nih, yang tadi Ya. Ibu Edith paparkan, kira-kira level berapa nih yang bisa ditingkatkan agar adanya perubahan dalam penerapan hal yang tadi Ibu Edith sudah paparkan. Dari yang tadi gurunya masih 6, Ya. kira-kira apa yang Ibu Edith inginkan agar dia bisa mencapai dengan standar, kalau 1 sampai 10 kan 10 sudah maksimal nih Bu. Nah, kira-kira yang Ibu Edith harapkan itu sampai pada level berapa? Ya mungkin ya yang tidak terlalu yang harus sampai 10, setidaknya bisa sampai 8, dari 6 ke 8 supaya ada progres biarpun hanya kecil tapi setidaknya ada perubahan secara signifikan, ada peningkatan. 8 ya Bu? Iya, 8 Ibu ya. Nah, dari yang level 8 yang tadi Ibu Edith sudah sampaikan, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Edith lakukan di sekolah untuk mencapai level 8 itu tadi? Ya Ibu, mungkin saya berbicara tentang usaha yang akan saya lakukan, mungkin saya mulai dari kombel mapel saya, itu kombel matematika, di mana saya membimbing para rekan-rekan kerja saya, rekan-rekan semapel untuk lebih melihat lagi dan lebih memilih materi-materi pembelajaran yang bisa dijadikan proyek sehingga penerapan PBL dan PJBL itu dia tidak disamaratikan lagi. Iya. Ya, mungkin seperti itu Ibu ya. Oke. Jadi Ibu Edith dari mencapai level 8 itu Ibu Edith dengan kombelnya mapel matematika, mulai dari kombel dulu. Oke. Nah, kemudian dari perencanaan yang Ibu sudah sampaikan tadi, kira-kira apa yang Ibu Edith akan lakukan? Apakah Ibu Edith sendiri atau dengan yang lain untuk mencapai apa yang tadi Ibu Edith sudah rencanakan? Iya, mungkin Ibu Ir, kalau di sekolah saya terdahulu memang ini sudah di IHT-kan. Jadi pertama sudah lakukan pelatihan di sekolah, tetapi mungkin perlu adanya kerjasama yang baik dari kepala sekolah juga sebagai pemonitor, terus kepada tenaga pendidik seperti tata usaha, pengawas juga sangat dibutuhkan dalam hal ini, dan juga perlu adanya kontribusi orang tua karena proyek based learning ini sangat membutuhkan persetujuan juga dari orang tua, sehingga nanti pada saat prakteknya orang tua tidak lagi bertanya kenapa sampai harus seperti itu. Jadi setidaknya ada pernyataan-pernyataan yang telah dibuat sebelum anak masuk sekolah pun. Pertanyaan itu sudah dibuat oleh kepala sekolah. Jadi mungkin ada ada pemerataan nanti pada saat proses pembelajaran berlangsung, itu saja yang dibutuhkan. Ketika pada saat meminta izin kepada orang tua juga, orang tua bisa mengizinkan agar project based learning ini bisa berjalan dengan baik. Jadi ada kolaborasi dari berbagai pihak ya, walaupun dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, orang tua, dan juga peserta didik itu sendiri. Ya, untuk kegiatannya
kegiatannya untuk pemerataan tadi yang Ibu Edith sampaikan, bahwa sehingga guru dia tidak kabur pemilihan antara pemahaman tentang PBL dan PJBL. Kira-kira apa saja yang dilakukan, kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan untuk memahamkan kepada guru-guru di sekolah, Ibu Edith? Ya Ibu, jadi kan seperti yang tadi saya bilang bahwa dilakukan kombel pada mata pelajaran dulu di situ mungkin saya menghimbau semua rekan-rekan sejawat kita membuat masing-masing modul pembelajaran berbasis proyek dari materi-materi yang ada pada setiap rekan sejawat, kemudian mempresentasikan, dan di situ kita bisa melihat dan mengidentifikasi serta mengcompare dan membandingkan mana yang dibilang PBL dan PJBL, sehingga ketika PJBL itu ada, kita bisa kembali menerapkannya kepada anak di kelas. Iya. Oke. Seperti itu, Ibu. Jadi apa langkah-langkah yang akan Ibu Edith lakukan bersama rekan guru di sekolah dan juga berkolaborasi dengan kepala sekolah itu terkait dengan kombel, kemudian modul pembelajaran yang dibuat, kemudian mempresentasikan dan melihat dan terus mengidentifikasi sehingga ada perbedaan antara PBL dan PJBL, sehingga guru bisa memahami, bisa membedakan. Oke. Terus Ibu Edith, kira-kira kapan kegiatan itu bisa dilaksanakan? Kalau berbicara tentang kapan kegiatan itu dilaksanakan, berarti pada saat jadwal kombel itu berlangsung dan disesuaikan dengan jadwal mapel yang akan jadwal mata pelajaran kita matematika, sehingga materinya bisa dijalankan. Oke, jadi jadwal kombel dan jadwal sesuai dengan mata pelajaran. Hari yang sama dengan kombel. Oh iya, berarti dalam waktu dekat ya, Bu? Iya. Dalam waktu dekat. Oke. Nah, dari percakapan kita hari ini, perbincangan kita hari ini, Bu, apa yang Ibu Edith dapatkan? Seperti yang dari awal Ibu Ir sudah bertanya, yang saya dapatkan itu saya bisa mendapatkan solusi dan mengontrol setiap tindakan-tindakan yang nanti akan saya eksekusikan agar permasalahan mengenai sebagian guru yang masih belum paham dan tentang model project based learning ini mulai dari kombel itu bisa terlaksana dengan baik. Seperti itu. Jadi dari apa yang Bu Edith paparkan tadi sudah menemukan menemukan solusi terkait dengan apa yang Bu Edith sudah hadapi dengan model PBL dan PJBL. Diharapkan ke depan guru bisa membedakan antara dua model ini. Iya, tidak ada permasalahan lagi ke depan. Oke, Bu Edith, mungkin nanti berikutnya kita bisa berbincang-bincang lagi ya Bu Edith terkait dengan apa yang sudah Ibu Edith rencanakan dan akan laksanakan. Mungkin saya bisa mendengar hasilnya. Boleh ya Bu Edith? Oke, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Edith. Iya, tetap semangat. Tetap semangat. Lakukan yang terbaik buat anak-anak, pasti bisa. Baik, terima kasih. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Oke, Ibu Ir, bagaimana perasaannya? Perasaannya, Bu, senang. Terus? Bahagia. Iya. Oke, tadi saya sudah melihat proses coaching yang dilakukan oleh Ibu Ir terhadap Ibu Edith. Tadi coachingnya luar biasa dan memberikan apresiasi yang sangat tinggi. Baik Ibu Ir, bagaimana proses itu dilakukan ya? Kita ada dalam proses supervisi observasi ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita perbincangkan untuk pasca observasi. Ada beberapa hal yang perlu kita bicarakan lagi terkait dengan apa yang sudah kita sepakati bersama pada pra observasi untuk nanti dilakukan pada proses observasi tadi yang sudah dilakukan dengan sangat baik oleh Ibu Ir. Beberapa pertanyaan itu, yang pertama nih Ibu Ir, bagaimana nih Ibu Ir menilai sendiri performa Ibu Ir tadi pada saat melakukan proses coaching? Iya, kalau untuk performa saya sendiri Ibu, saya sudah berusaha untuk memberikan pertanyaan sesuai dengan Alur Tirta, kemudian saya mendengarkan dengan aktif apa yang disampaikan oleh coach, kemudian kehadiran saya penuh.
saya kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan, menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Itu yang saya sudah lakukan, Bu. Kira-kira menurut Ibu Nir, Ibu Ir, apa yang membuat Ibu Ir menilai demikian? Karena jawaban dari coach yang saya disesuaikan dengan pertanyaan yang saya lakukan memang sudah betul-betul saya gali. Kemudian apa yang coach sampaikan itu saya betul-betul mendengar, kemudian saya melihat, kemudian saya fokus mengamati. Itu yang saya lakukan, Bu. Dan kemudian ada juga alur tirta yang saya sudah berikan pertanyaan sesuai dengan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Baik sekali ya Ibu Ir, untuk penjelasan maupun tadi saya mengamati juga demikian adanya. Nah, bolehkah saya menyampaikan hasil pengamatan saya? Oh iya, silakan Ibu. Oke. Jadi Bu Ir, pada saat saya mengamati tadi sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati pada pra observasi tadi, bahwa ada dua yang ingin sesuai dengan kompetensi coach itu sendiri. Dalam proses penilaian itu ada 3 kompetensi, tapi Ibu Ir menitik beratkan kepada 2 kompetensi yang saya benar-benar amati ini, khusus untuk mendengarkan secara aktif tapi juga memberikan pertanyaan bobot. Nah, setelah saya amati tadi juga alur tirta ya untuk proses. Nah, ketika saya amati tadi sangat luar biasa dalam proses coaching dengan alur tirta, Ibu Ir sudah boleh menggiring coach untuk menetapkan tujuan dengan baik, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk menetap apa nih yang harus didapatkan dalam proses pembicaraan, menetapkan tujuan, kemudian juga mengidentifikasi sesuai dengan menjadi inti permasalahan tadi oleh Ibu Edith, khusus untuk bagaimana guru-guru masih blur nih membedakan PJBL dan PBL. Begitu baik Ibu Ir menggiring pertanyaan untuk mengidentifikasi proses itu, sehingga memang tadi saya amati juga coachingnya bisa memberikan semua ide-idenya, bahkan pengetahuan kompetensinya tentang PJBL dan PBL itu sendiri dengan luar biasa. Karena memang setiap pertanyaan yang tadi Ibu Ir bangun itu selalu dia tercipta dari penjelasan sebelumnya, sama yang tadi Ibu Ir sampaikan. Identifikasi berjalan dengan demikian, ketika proses identifikasi itu dijalankan dengan baik, maka rencana tadi saya melihat juga Ibu Ir menggiring sampai pada akhirnya Ibu Edith bisa merencanakan suatu tindakan aksi nyata untuk sebagai solusi dari permasalahan yang dialami. Sangat baik Ibu Ir, tapi juga ada komitmen untuk tanggung jawab kapan dilakukan. Itu Ibu Ir sudah menekankan dengan baik dalam proses itu. Nah, terkait dengan 2 kompetensi, mendengarkan dengan aktif tetapi juga pertanyaan berbobot. Tadi mendengarkan dengan aktif, saya perhatikan Ibu Ir walaupun mencatat, tapi pendengaran atau menyimak, proses menyimak itu bisa berjalan dengan sangat baik. Mengapa saya bilang luar biasa, karena walaupun mencatat tapi Ibu Ir masih bisa connect nih apa yang sementara dibicarakan, sehingga pertanyaan itu selalu berkesinambungan dengan proses dengan penjelasan dari coach tadi oleh Ibu Nir. Sangat baik sekali. Kemudian Ibu Ir selalu memberikan kontak memberikan kode bahwa sementara mendengarkan dengan mengangguk, menjawab mengiyakan, tetapi juga memberikan anggukan, kontak mata sesekali walaupun sementara mencatat, dan itu sangat baik sekali. Memang setiap orang berbeda ya Ibu Ir. Ada orang yang bisa mendengarkan kemudian ini, tapi ada juga yang perlu mencatat. Itu juga bagian dari mendengarkan yang aktif, mencatat yang penting-penting. Itu baik sekali tadi Ibu Ir. Kemudian pertanyaan berbobot itu sudah sangat baik, bagaimana Ibu Ir menggali pertanyaan sesuai dengan penjelasan. Kemudian juga saya sementara mencatat di sini
pertanyaan menggiring sampai tadi tuh Ibu Edith bisa ini loh yang terjadi. Iya. Ternyata guru-gurunya belum, intinya itu Iya. tidak bisa karena belum bisa membedakan, dan juga Ibu coachingnya bisa membuat komitmen bagaimana orang lain juga bisa berproses dalam perencanaannya, dan juga dapat menggali ide yang keluar lewat rencana aksi yang nanti akan dilakukan. Baik sekali, itu mungkin catatan-catatan yang saya berikan untuk Ibu Ir khusus dalam proses coaching tadi. Semoga selalu dikembangkan. Untuk proses itu pertanyaan-pertanyaan sudah sangat baik sekali. Mungkin kedepannya karena bagian ini kan setiap permasalahannya berbeda-beda, sehingga kita tetap harus ada proses-proses itu mengenai hasil dari pengamatan saya. Lalu kemudian bagaimana pendapat Ibu Ir setelah mendengarkan hasil pengamatan yang telah saya sampaikan tadi? Iya, kalau dari hasil pengamatan Ibu, saya mengucapkan terima kasih Bu. Bagaimana apa yang sudah saya terapkan itu untuk coaching-coaching berikutnya itu saya tetap melakukan hal yang sama, tapi lebih juga meningkatkan. Sehingga dengan melakukan coaching, apa yang disampaikan oleh coach, saya bisa mengarahkan coach untuk menemukan solusi, mengembangkan potensi dan memberdayakan coach itu sendiri. Jadi yang sudah apa yang Ibu sampaikan dengan mengatakan bahwa baik dan luar biasa, tetap saya pertahankan konsisten, tapi tetap ada peningkatan ke depan untuk coaching-coaching berikutnya. Mungkin itu Ibu. Oke Ibu, sesuai dengan dengan apa yang sudah kita bicarakan dari tadi ya Ibu Ir, tentang khusus untuk proses pengamatan tadi, saya melihat bahwa Ibu Ir punya potensi yang sangat besar untuk mengcoach dalam proses coaching rekan. Dengan demikian bahwa itu harus tetap dikembangkan terus dengan melihat hal-hal yang tadi menjadi catatan. Misalnya pada saat tadi melakukan proses itu diidentifikasi, mungkin bisa gali lebih dalam lagi. Contoh misalnya apa sih yang menjadi kira-kira sudah pernah pendekatan atau belum, kira-kira selain untuk membedakan, tidak bisa membedakan PJBL dan PBL, mungkin ada faktor-faktor lain seperti itu. Mungkin itu yang bisa dikembangkan. Jadi bukan hanya melihat dari sisi kitanya, tapi juga bisa melihat dari person itu sendiri, sehingga kita bisa benar-benar merujuk pada standar yang seharusnya, bahwa walaupun itu dari kita, tetapi faktor-faktor yang lain itu juga harus diperhatikan, sehingga kompetensi untuk mendengarkan dan memberikan pertanyaan berbobot itu sudah luar biasa dimiliki oleh Ibu Ir, tapi harus kita kembangkan terus supaya bisa menggali lebih dalam proses-proses itu. Nah, kira-kira dari proses kita hari ini nih Ibu Ir, apa yang menjadi rencana tindak lanjut selanjutnya untuk setelah proses? Iya, kalau untuk rencana tindak lanjut ke depan, saya tetap melakukan komunikasi dengan coach terkait dengan apa yang tadi kami sudah bicarakan, bahwa hasil dari coach tadi tetap kita komunikasi untuk kelanjutannya. Apa yang coach lakukan perencanaannya, nanti kita akan komunikasikan kembali. Saya ingin mendengar peningkatan yang ada pada coach sesuai dengan permasalahan yang dihadapi di sekolah. Oke, itu dari sisi coach ya Ibu. Bagaimana dari sisi coachnya sendiri? Kalau dari sisi saya itu sendiri, saya tetap mengembangkan yang ada pada diri saya Bu, potensi untuk melakukan coaching yang tadi sudah Ibu sampaikan terkait dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan, menggali itu yang lebih saya memperdalam, sehingga mengidentifikasi coach itu kita bisa mengetahui apalagi permasalahan yang dihadapi, kemudian solusi yang akan didapatkan. Berlanjut dengan itu ya Ibu Ir, kira-kira nih apa yang sudah terbayangkan untuk mewujudkan apa yang tadi Ibu Ir sampaikan? Iya, kalau untuk mewujudkan itu berarti saya juga harus sering melakukan, sering berlatih coaching untuk mempermantapkan diri saya pada saat melakukan coaching juga dengan yang lain, bukan cuma dengan Ibu Edith. Pasti ada
ada dari Oke, rekan-rekan yang lain. berarti bisa dibantu dengan orang lain ya. Iya. Kira-kira bisa dilakukan untuk kapan dan di mana saja? Kalau untuk saya pribadi, kalau untuk proses ini kapan saja Bu. Yang penting waktu kosong, waktu relax, waktu santai kita bisa melakukan komunikasi 15-20 menit. Hal itu bisa dilakukan. Siap. Oke Bu, ya luar biasa sekali ya untuk proses hari ini. Dari proses itu juga saya juga belajar dari apa yang saya amati tadi. Iya. Tetapi ketika saya amati juga, saya berkaca untuk Iya. pengembangan diri saya juga dalam proses ini. Nah, selanjutnya Ibu Ir, saya akan nanti menyampaikan hasil supervisi ini supaya memang ada terdokumentasi, supaya bisa jadi pegangan juga buat Ibu Ir dalam proses ke depan dengan komitmen yang sama. Kemudian yang berikut, yang paling akhir nih, kira-kira dari proses ini apa saja yang Ibu Ir dapatkan? Iya Bu Mei, kalau untuk dari proses yang tadi yang saya dapatkan itu ada kepuasan tersendiri karena bisa membantu teman untuk mencari solusi, tapi dengan memberdayakan dirinya sendiri. Jadi bukan saja kita melakukan komunikasi, tetapi bagaimana kita menggali sesuatu yang ada pada diri si coachi, sehingga apa yang ada, potensi yang ada pada dirinya itu dia bisa kembangkan, memberdayakan. Jadi itu merupakan hal kepuasan tersendiri dari diri saya. Jadi bisa membantu orang lain dengan cara memberdayakan diri mereka sendiri. Jadi dia yang dapatkan dari proses coaching ya. Iya. Lalu kira-kira apa yang dapatkan dari proses pra-observasi yang kita lakukan saat ini? Iya, kalau untuk dari pra-observasi hingga pasca observasi, yang saya dapatkan itu saya memperbaiki atau melengkapi kekurangan-kekurangan yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada saya, masukan-masukan itu untuk kedepannya saya kembangkan lagi. Iya, mungkin seperti itu ini. Oke, luar biasa ya. Iya. Hasil percakapan kita hari ini. Semoga apa yang kita buat hari ini dapat bermanfaat bagi Ibu Ir, juga buat saya dan juga buat rekan-rekan yang lain. Sukses buat kedepannya dan tetap mengembangkan kompetensi. Iya, terima kasih Bu Oke, sama-sama Ibu Ir. Selamat sore. Selamat sore. Demikianlah coaching untuk supervisi akademik yang sudah disajikan oleh saya bersama kedua rekan CGP saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.